Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Saat Ning Changjiu melancarkan serangan pedang terakhirnya, bayangan-bayangan di langit kembali ke tubuhnya, dan energi pedang yang mendominasi lenyap. Mereka seolah berada di malam yang gelap gulita, dan di dunia yang memang gelap gulita ini, seekor anjing surgawi tiba-tiba menelan bulan, dan semua cahaya lenyap, memenuhi segala sesuatu yang terlihat dengan kegelapan. Pisau di tangan pemuda berpakaian hitam itu bagaikan pasir kering, kehilangan daya rekatnya dan mulai menghilang dan jatuh. Ia melihat postur tubuh Ning Changjiu yang aneh dan ingin tertawa. Namun, saat pedang itu menembus tenggorokannya, ia sama sekali tidak bisa tertawa, dan hanya suara, "Kakak-kakak," yang keluar dari tenggorokannya. Pemuda berpakaian hitam itu dipenuhi pertanyaan, dan ia ingin bertanya sesuatu, tetapi Ning Changjiu tidak memberinya kesempatan. Energi pedang mengalir deras ke seluruh tubuhnya seperti magma, dan garis-garis merah yang tak terhitung jumlahnya menerangi tubuhnya, seperti benang-benang darah yang pekat, siap menembus kulitnya dan memercik keluar. Berhenti, Si Wu meraung, dan pedang Taoisme keluar dari kotaknya, menebas ke arah formasi pelindung gunung. Gagak emas, mematuk gambar Dharma 9 bayi, berkicau saat gambar itu mulai menghilang di bawah kakinya. Pemuda berjubah hitam itu bahkan memiliki kemampuan untuk menghancurkan kehampaan di alam Istana Ungu. Ia pikir ia bisa menghindari serangan pedang apapun di sini, bahkan Jing Yangxia, penguasa puncak penjaga langit. Namun, ia justru dihantam oleh pedang ini. Ia tak dapat memahaminya. Ia tak dapat memahami serangan pedang itu, ia juga tak dapat memahami apakah gagak emas itu adalah gagak yang sama dari 3000 tahun yang lalu. Saat itu, ia adalah burung dewa yang benar-benar sebanding dengan peng besar bersayap emas, dewa yang memerintah kerajaan bermata 10. Bagaimana mungkin sekarang ia hanya seekor burung pipit? Api pedang di dalam dirinya meledak, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Ia seperti tirai hitam yang robek, dan setelah ledakan itu, pecahan-pecahan hitam berjatuhan seperti uang kertas. Hembusan udara, bercampur api, menyebabkan pakaian putih Ning Changjiu berkibar, dan rambut hitamnya tergerai ke belakang. Ning Changjiu berbalik dan menatap Lu Jiajia. Ia sedikit mengernyit, tidak yakin apakah itu ilusi, tetapi saat ia memandang dari kejauhan, ia melihat setitik air mata di sudut mata gadis itu. Saat pemuda berpakaian hitam itu meledak, ekspresi Si Wu menjadi muram. Di belakangnya, Si Yi dan seorang guru Tao lainnya serentak mengangkat kepala mereka, memanggil pedang Dao, dan tubuh Dharma setinggi puluhan kaki tiba-tiba muncul di belakang mereka. Apakah kau akan mengingkari janjimu? Jing Yangxia memukulkan sarung kayu di pinggangnya, dan pedang langit giok hancur berkeping-keping, melayang di tengah formasi pelindung gunung. Ning Changjiu memegangi dadanya dan terbatuk pelan. Tenaganya terasa terkuras habis, dan bahunya menegang. Si Wu menatap Ning Changjiu, mengingat kembali kenangannya. Ia bertanya, apa nama pedang yang kau gunakan itu? Ning Changjiu tidak menjawab. Si Wu jelas telah mendengar seruan Jing Yangxia sebelumnya. Ia memastikan asal-usul pedang itu dan melanjutkan, bagian kedua dari kitab suci pedang amanat surgawi. Bagaimana mungkin seorang murid junior memiliki sesuatu yang telah hilang dari sekte Tianmu puluhan tahun yang lalu? Paruh kedua kitab suci pedang amanat surgawi. Seruan guru puncak Souk Xiao, Jing Yangxia, sebelumnya telah membingungkan banyak orang, dan sekarang setelah Si Wu mengungkapkannya, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Hilangnya paruh kedua kitab suci pedang amanat surgawi adalah fakta yang diketahui semua orang di puncak. Itu adalah peristiwa yang sudah lama berlalu, dan rumor beredar bahwa pelakunya adalah Paman Buyut Yan Zhou, yang telah memenjarakan dirinya di paviliun buku. Guru sekte saat ini, Han Chi Zhenren, adalah seorang jenius sejati. Jika paruh kedua kitab suci pedang tidak hilang, dia tidak akan bertahan di puncak pengadilan ungu selama 60 tahun, tidak mampu menembus batas. Tapi sekarang, seorang murid muda menggunakan teknik dari paruh kedua kitab suci pedang amanat surgawi. Mungkinkah ada alasan tersembunyi di balik hilangnya kitab suci pedang itu? Tidak hanya para murid, tetapi bahkan keempat guru puncak pun bingung. Lu Jiajia tahu bahwa Yan Zhou diam-diam mempelajari teknik pedang ini dari Yan Zhou saat dia tertidur. Mungkinkah Yan Zhou memenjarakan dirinya di paviliun buku bukan karena ia tidak dapat menemukan kitab suci pedang, melainkan karena ia telah menemukannya dan diam-diam mempraktikkannya. Memikirkan hal ini, Lu Jiajia teringat wajah baik hati lelaki tua itu, dan hatinya merinding. Jika itu benar, lalu apa rencana Yan Zhou? Pikiran Ning Changjiu berbeda dengan Lu Jiajia. Ia merasa jika Yan Zhou benar-benar mencuri bagian kedua kitab suci pedang amanat surgawi, akan sangat sulit bagi Master Sekte untuk mengungkapnya. Bahkan jika Master Sekte tidak menemukannya, ia pasti akan merahasiakannya, membuat dirinya tidak bisa tidur nyenyak karena tahu bahwa ia menggunakan formasi langit terbang kecil untuk berpindah-pindah antara perpustakaan dan puncak tersembunyi setiap hari. Namun, jika memang begitu, pengetahuan Yan Zhou tentang teknik pedang bagian kedua kitab suci pedang itu tidak dapat dijelaskan. Ning Changjiu tidak langsung menjawab pertanyaan Si Wu. Sebaliknya, ia berkata, urusan pribadi puncakku tidak ada hubungannya denganmu.
Jika kau masih memiliki kredibilitas Master Sekte, silakan mundur ke balik tirai persik. Jing Yangxia sangat bingung dengan hal ini, tetapi menghadapi musuh yang tangguh, ia menekan keterkejutan dan keraguannya. Jika kau terus mendesak, pedang besar pelindung gunung, yang belum dirilis selama seabad, akan disingkapkan hari ini. Si Wu berkata, aku ingin melihat seberapa kuat pedang besar pelindung gunung tanpa pedang Master Sekte. Jing Yangxia dengan marah bertanya, apakah kau benar-benar akan mengingkari janjimu? Si Wu berkata dengan bangga, siapa bilang muridku kalah? Jing Yangxia bertanya, di depan begitu banyak orang, apakah kau masih mencoba memutarbalikkan kebenaran? Si Wu mencibir. Tiba-tiba, angin dingin bertiup melintasi arena pedang lagi. Ning Changjiu menghela napas, tetapi gagak emas di bahunya melotot tajam. Di arena pedang, cahaya hitam tipis memancar. Sebuah sosok, yang terdiri dari banyak garis hitam, muncul. Pemuda berpakaian hitam itu masih sama, tetapi kali ini, sikap dan penampilannya jauh lebih dewasa. Idiot, umpat pemuda itu, menatap sisa-sisa lengan bajunya yang terkoyak di tanah. Legenda mengatakan bahwa 9 bayi memiliki 9 nyawa. Selama satu kepala tetap utuh, yang lain dapat memperbaiki diri. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk benar-benar membunuh mereka adalah dengan menebas mereka 9 kali dalam satu tebasan. Legenda ini sebagian benar. 9 bayi memang memiliki 9 nyawa, tetapi setelah kepala tengahnya terpenggal, ia tidak dapat diperbaiki. Meskipun ia masih dapat bertahan hidup berkat 8 kepala lainnya, tanpa otak sejatinya, bukan hanya kekuatannya akan sangat berkurang, tetapi 8 kepala yang tersisa juga akan memicu pertikaian internal. 3000 tahun yang lalu, 9 bayi kehilangan ke-9 kepala dalam satu tebasan, dan keberadaan kepala tengah terpentingnya masih belum diketahui. Ketika Sekte Langit Ungu menciptakan kembali 9 bayi, karena khawatir akan menimbulkan pertikaian internal, mereka menempatkan kesadaran ke-8 kepala tersebut ke dalam tubuh pemuda yang mereka ciptakan. Tunggu sampai 9 bayi benar-benar berkumpul kembali sebelum membiarkan pemuda itu bergabung dengan mereka. Ning Changjiu sudah menduga semua ini, ia bahkan bisa membayangkan bahwa saat itu, para anggota Sekte Langit Ungu telah memindahkan sisa-sisa 9 bayi keluar kota Liantian, memungkinkan ular piton raksasa itu bersatu kembali dengan 9 bayi. Sebelumnya di kota Liantian, ia sempat mempertimbangkan untuk meminta Lu Jiajia menggunakan pedangnya untuk membunuh ular piton raksasa itu, tetapi ia mengurungkan niatnya. Pertama, ular piton raksasa itu adalah makhluk dari Istana Ungu atau di dekat wilayah Istana Ungu, sehingga sangat sulit dibunuh. Kedua, di kota Liantian, semuanya bisa menjadi lukisan, seperti ular piton raksasa hitam itu. Zhang Qiyu pasti telah merancang banyak cara untuk melindunginya. Satu-satunya cara untuk benar-benar membunuhnya adalah di luar kota Liantian, tetapi saat itu 9 bayi pasti sudah terbentuk. Siapa yang mungkin bisa memenggal ke-9 kepala itu secara berurutan? Apa yang terbentang di hadapan mereka sekarang adalah kebuntuan yang hampir tak terpecahkan. Namun, ia merasa seolah telah melewatkan sesuatu. Ia berbalik dan tiba-tiba melihat Ning Xiaoling menatapnya tajam. Matanya berkedip, mulutnya setengah terbuka, wajahnya pucat ketakutan. Ia mengacungkan tinjunya ke arahnya, seolah-olah sangat ingin mengatakan sesuatu. Kau ingin mati lagi? Tanya Ning Changjiu, menatap pemuda berpakaian hitam itu. Pemuda berpakaian hitam itu sekali lagi memanggil pedang hitamnya, bukan menatap Ning Changjiu, melainkan ke gagak emas di bahunya. Siapa kau? Tanya pemuda berpakaian hitam itu. Ning Changjiu mengabaikannya. Setelah serangan sebelumnya, pemahamannya tentang pedang itu semakin dalam. Ia sekarang yakin bahwa bahkan jika 9 bayi menghabiskan ke-7 nyawanya, mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Mereka kembali terkunci dalam kebuntuan, tak satu pun dari mereka mengambil inisiatif. Apa yang kau lakukan? Tiba-tiba, raungan keras menggema dari medan pedang. Jing Yangxia melirik formasi pelindung gunung. Retakan samar muncul di dalamnya, begitu halus hingga hampir tak terlihat tanpa pengamatan cermat. Hukum dimensi 9 bayi tak hanya membuat formasi itu tak berarti, tetapi bahkan mampu menghancurkannya sepenuhnya. Inilah mengapa Si Wu begitu berani. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa formasi pelindung gunung telah diam-diam dirusak oleh hukum 9 bayi. Pedang besar pelindung gunung. Jing Yangxia meraung tanpa ragu. 4 sinar pedang dengan kekuatan berbeda menyala hampir bersamaan. Si Wu dan kedua Master Dao juga memanggil pedang Dao mereka, menebas formasi pelindung gunung. Mereka tak pernah berniat menepati janji. Duel ini hanyalah permainan kekanak-kanakan, bagaimana mungkin itu benar-benar memengaruhi situasi secara keseluruhan. Duel itu tiba-tiba berakhir, tujuan sebenarnya terungkap. Sekte Dao Langit Ungu membalikkan papan catur, dan kedua belah pihak melepaskan pedang tertajam mereka. Di dunia yang sebelumnya damai, gelombang cahaya pedang tiba-tiba melonjak, bagaikan ular kultivator yang siap melahap langit dan bumi, rahangnya yang berdarah menganga di sekujur 4 puncak. Di atas keempat puncak, pedang besar pelindung gunung itu mengeras. Pedang itu sangat besar, tergantung tinggi di atas keempat puncak. Bilahnya, seperti sisa-sisa jalinan puluhan naga kuno, hanya memperlihatkan garis luar yang kasar, tanpa tepi yang jelas.
Namun, begitu muncul, aura pembunuh kuno yang luas turun di atasnya, bagaikan angin kencang dari jarak ribuan mil. Siwu menatap pedang itu, ekspresinya sungguh serius. Pedang inilah yang telah menyandera Sekte Langit Ungu selama berabad-abad. Sekarang, sebagai Master Sekte saat ini, jika ia bisa menebas pedang ini, ia bisa menjadi sekte yang benar-benar kuat, tak tertandingi, dan bahkan mungkin dinobatkan sebagai yang terkuat di Provinsi Selatan. Jantungnya berdebar kencang dengan ketegangan dan intensitas. Pedang itu mengeras, ujungnya mengarah langsung ke pemuda berbaju hitam. Bibir pemuda berbaju hitam itu sedikit melengkung. Ia bersandar, kekosongan itu retak, dan ia pun tenggelam ke dalam kekosongan. Kemudian, di belakang Siwu, sebuah pintu hitam terbuka, dan pemuda itu melangkah keluar, membungkuk sambil tersenyum, "Guru, tolonglah aku." Di samping Sisi Yi, seorang guru Taois lain mengangkat kepalanya. Ia juga mengenakan jubah ungu tua yang longgar, wajahnya tersembunyi di balik tudung. Ketika akhirnya ia mendongak, semua orang menyadari bahwa ia seorang perempuan. Siwu juga menatapnya. "Sisi Yu Chen, apakah kau siap?" Namanya Sisi Yu Chen, satu-satunya perempuan di antara 4 Taois, dan yang paling tidak menonjol di antara mereka semua. Hanya sedikit cerita yang diketahui tentangnya. Sisi Yu Chen, yang masih mengenakan tudungnya, menganggukkan dagunya yang runcing. Kemudian, ia mengangkat tangannya, keempat jarinya diturunkan, ibu jarinya diangkat, lalu ia mendorong seluruh telapak tangannya ke depan, tiba-tiba terbuka seperti payung. Jalan surga itu satu, segala sesuatu kembali ke asalnya. Suara perempuan itu bergema tanpa emosi, "Huaksu." Saat ia menyelesaikan kata-katanya, beberapa Taois berjubah ungu, yang mengikutinya dari dekat, segera membentuk segel tangan, mengelilingi 13 Yu Chen di tengah. Benang-benang ungu yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan garis lurus listrik, bersilangan di antara mereka. Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum, "Saudari Yu Chen sungguh luar biasa. Dia mungkin yang terbaik di seluruh Nanzu dalam mematahkan sihir Taois dengan satu tangan." 13 Yu Chen menjawab tanpa emosi, "Lakukan saja tugasmu." Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum tipis. Siwu dan Sisi Yi bertukar pandang. Mereka adalah dua anggota terkuat Sekte Dao Zitian, meskipun kekuatan gabungan mereka sebelumnya tak tertandingi oleh Master Hanci. Namun, sekarang Sekte Tian tanpa pemimpin, apa yang mereka takuti? Dua pedang Dao menyatu di udara, memancarkan cahaya sekuat pedang besar pelindung gunung milik Sekte Tian. Kedua pedang besar itu saling berhadapan, terkunci satu sama lain, bagaikan dua awan raksasa, perlahan mendekat dan bertabrakan. Pemuda berpakaian hitam itu tidak menatap pedang-pedang itu, melainkan memfokuskan pandangannya ke medan pedang. Senyum di wajahnya tiba-tiba memudar, dan ia berteriak kaget, "Di mana dia?" Ning Changjiu telah menghilang. Pada saat itu, 4 pedang abadi Tianzong menyatu menjadi pedang pelindung gunung yang agung, sementara dua anggota terkuat Sekte Dao Zitian juga membalas serangan itu dengan pedang Dao mereka. Master Dao Sisan Yu Chen, bersama pemuda berpakaian hitam, kemudian bekerja sama untuk membongkar formasi pelindung gunung tersebut. Dengan keselamatan Tianzong yang dipertaruhkan, semua orang sangat gugup dan tidak lagi memperhatikan Ning Changjiu. "Kau mau kemana?" Lu Jiajia memperhatikannya, tetapi ia sedang mengendalikan pedang abadi Minglan dan tidak bisa melepaskan diri. Ning Changjiu berkata, "Aku akan menemui Yan Zhou." Lu Jiajia bertanya dengan gugup, "Kenapa kau menemuinya?" Dia diam-diam menyimpan buku panduan pedang dan merencanakan sesuatu yang buruk. "Jika dia tahu kau berlatih pedang itu, dia akan membunuhmu." Ning Changjiu melirik formasi pelindung gunung yang runtuh dan hanya berkata, "Percayalah padaku." Ning Xiaoling juga berlari menghampiri, dengan penuh semangat berkata, "Kakak senior. Aku teringat sesuatu." Ning Changjiu berjalan menuju puncak bagian dalam, bertanya, "Apa itu?" Ning Xiaoling berkata, Sebelumnya, saat ujian pedang awal musim semi, beberapa gambaran tiba-tiba muncul di benakku. Lalu kau bertanya apakah aku mengingat sesuatu. Aku mengingatnya malam itu, tetapi kau tidak ada di sana ketika aku mencarimu, dan aku selalu melupakannya sejak saat itu." Ning Changjiu mengerutkan kening. Di dunia ini, ingatan seseorang sulit untuk dihapus sepenuhnya. Begitu sebuah garis besar tergambar, detail-detail berdebu di dalamnya juga terkelupas dengan rumit. Kata-kata sederhana Ning Xiaoling membuatnya pusing. Kemudian ia melihat siluet yang diselimuti kabut abu-abu. "Apa yang kau ingat?" tanya Ning Changjiu. Ning Xiaoling berkata, "Ular. Ada tulang ular raksasa yang melilit pilar naga. Ada juga banyak lampu dan benda di seluruh lantai. Sepertinya ada juga seseorang." Ning Changjiu terdiam, memejamkan mata. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba membanjiri pikirannya, bagaikan mimpi buruk yang samar, perlahan menampakkan wujud aslinya di balik cahaya kabut abu-abu kehitaman. Di kaki puncak tianku, sebuah tiang lampu, artefak suci yang ternoda oleh kejahatan, seekor ular kerangka, seorang lelaki tua batu. Mengikuti seutas benang, ingatan-ingatan tersembunyi ini tercabut. Ning Changjiu akhirnya mengerti mengapa ia begitu yakin ular raksasa di kota Liantian adalah salah satu kepala 9 bayi.
Itu karena alam bawah sadarnya memberitahunya bahwa Bashen yang sebenarnya ada di tempat lain, tulang-tulangnya ada di kaki puncak tianku. Tapi siapakah lelaki tua itu? Mengapa ia mengutak-atik ingatannya? Seorang penjaga makam, dan apa gunanya tulang-tulang Bashen? Ning Changjiu berusaha keras untuk memahaminya, ada hal-hal yang lebih mendesak di hadapannya. Adik junior, terima kasih, kata Ning Changjiu. Jika aku tidak kembali, ingatlah untuk mengirimkan teratai salju hantu kepada Zhao Xianger di kota kekaisaran. Ah, kakak senior, apa yang kau lakukan? Ning Xiaoling menarik lengan bajunya, menghentikannya. Ning Changjiu mengusap kepalanya. Banyak bintang kecil bersinar di sekelilingnya. Ia membuka jari-jari Ning Xiaoling satu persatu, lalu membalikkan formasi terbang kecil itu dan menemukan lokasi buku di perpustakaan. Tubuhnya tenggelam, dan kedua ruang itu tumpang tindih. Sosok Ning Changjiu menghilang di puncak dan muncul di perpustakaan. Ning Xiaoling menatap bagian depan yang kosong dan teringat apa yang baru saja dikatakan kakak seniornya. Ia menyeka matanya. Ia tahu bahwa kakak seniornya telah pergi ke perpustakaan dan ingin mengejarnya, tetapi ia menggigit lengannya dan memanfaatkan rasa sakit itu untuk menenangkan diri. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak bisa lagi merepotkan kakak seniornya. Orang-orang jahat di luar sedang datang, dan ia akan bekerja sama dengan gurunya untuk mengusir mereka. Apa yang kau lakukan di sini? Yan Zhou mengangkat kelopak matanya dan meliriknya. Ning Changjiu berkata, Yujian Tianzong dalam bahaya. Apa kau akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa, senior? Yan Zhou berkata dengan suara tua, aku hanya seorang pria tua yang mengawasi perpustakaan. Jika mereka berani masuk ke sini, aku akan segera membunuh mereka. Ning Changjiu berkata, senior, kau telah memenjarakan dirimu di perpustakaan selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Yan Zhou berkata, aku pernah bersumpah darah bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan perpustakaan sampai aku menemukan kitab suci pedang. Ning Changjiu memejamkan mata, terdiam beberapa saat, dan tiba-tiba berkata, senior, kau seharusnya sudah mati sejak lama. Apa katamu? Yan Zhou mengerutkan. Pupil mata lelaki tua itu tiba-tiba mengecil. Segala sesuatu memiliki roh, dan ini terutama berlaku untuk kitab suci pedang, yang merupakan benda suci. Ning Changjiu berspekulasi tentang apa yang terjadi tahun itu, bertahun-tahun yang lalu, kitab suci pedang Tianyu melahirkan sebuah roh. Roh itu, seperti semua kehidupan di dunia, mendambakan kebebasan, dan hal pertama yang harus dilakukannya untuk mendapatkan kebebasan adalah menghancurkan kurungan di depannya. Maka ia menyihir penjaga terdekat, yaitu, Anda, paman guru saya. Petik 2. Anda tertipu oleh roh kitab suci pedang dan melepaskannya, tetapi ketua sekte segera tiba. Roh itu tidak ingin disegel lagi, tetapi ia juga merasa bahwa ia tidak bisa menjadi orang yang benar-benar bebas, dan keberadaannya harus bergantung pada keberadaan benda itu. Ning Changjiu berbicara dengan cepat, tetapi jelas. Ia menatap mata Yan Zhou dan melanjutkan, jadi ia memikirkan sebuah cara, parasitisme. Ia menyuntikkan kitab suci pedang Tianyu ke dalam tubuh Anda, menjadikan Anda wadah parasit. Jadi ketika Anda terluka, sebenarnya, bukan roh senjata yang ingin melukai Anda untuk melarikan diri, tetapi untuk langsung memoles tubuh Anda menjadi bentuk yang dapat menampungnya. Petik 2. Kemudian, pemimpin sekte datang dan melihatmu terluka parah. Ia mengetahui darimu bahwa kitab suci pedang telah hilang. Ning Changjiu berkata, sebenarnya, kitab suci pedanglah yang menguasaimu, dan luka-luka yang ditimbulkannya padamu sudah cukup untuk membunuhmu. Tapi begitu kau mati, itu akan terbongkar, jadi itu yang membuatmu tetap hidup selama ini. Yan Zhou mendengarkan kata-katanya, dan pupil matanya yang menghilang perlahan-lahan mengembun kembali, bagaimana mungkin? Ning Changjiu berkata, kitab suci pedang itu tersembunyi di dalam tubuhmu, jadi kau bisa merasakan keberadaannya, tetapi kau tidak dapat menemukannya di perpustakaan. Kitab suci itu telah bersembunyi di balik kesadaranmu. Paman Master, dalam arti tertentu, kaulah kitab suci pedang itu. Yan Zhou bertanya, lalu apa sebenarnya yang ingin dilakukannya? Ning Changjiu menjawab, cari tubuh berikutnya untuk diparasit. Wajah Yan Zhou pucat, seolah-olah ia sedikit menua. Ning Changjiu menjelaskan, ketika ia dengan paksa membuka tubuhmu sebagai wadah, ia hampir membunuhmu seketika. Jika kau sudah dalam kondisi seperti itu, pasti tak ada orang lain yang mampu menahannya. Jadi ia terus mencari seseorang, dan akhirnya, ia memilihku. Di matanya, akulah satu-satunya yang berpeluang mempelajari kitab suci pedang. Ning Changjiu teringat mimpi Yan Zhou tentang berlatih ilmu pedang dan berkata, ia sengaja berpura-pura gerakan pedang ini seperti berjalan dalam tidur, berharap aku akan mempelajarinya. Setelah aku menguasai kitab suci pedang, ia bisa menghuniku, meninggalkan Yujian Tianzong, dan perlahan-lahan melahap kesadaranku, menjadi manusia sejati. Nancheng juga memberitahuku bahwa ia melihatku berlatih ilmu pedang dalam mimpiku. Yan Zhou tiba-tiba berkata. Ning Changjiu terkejut, menyadari mengapa Yan Zhou memilih Nancheng untuk mundur ke puncak tersembunyi, dan mengapa Nancheng memaksakan diri berlatih tubuh pedang. Pasti itu godaan kitab suci pedang.
Jika Nancheng bisa menguasai tubuh pedang, mungkin ia akan memenuhi syarat untuk berlatih kitab suci pedang dan menjadi wadah pelariannya. Ia ingin melihat keajaiban dalam diri Nancheng, tetapi latihan tubuh pedang Nancheng yang dipaksakan hampir membunuhnya. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya aku bisa melihat diriku sendiri. Suara Ning Changjiu dipenuhi kesedihan, apakah kau bahagia? Yan Zhou juga menyadari banyak hal. Ia perlahan berdiri, memandangi tubuhnya, dan meletakkan tangannya di dada, seolah ingin menggali daging dan darahnya seperti sekop, menggali jiwa yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya. Jadi, begitulah. Yan Zhou tertawa pelan, kehilangan buku panduan pedang adalah hal yang membuatku merasa bersalah dalam hidupku terhadap Han Qi. Ternyata orang yang bertanggung jawablah yang kebingungan. Ning Changjiu menatapnya dengan tenang, menunggu jawaban. Kau sangat pintar. Setelah sekian lama, Yan Zhou mendongak lagi. Saat itu, suaranya berubah, menjadi kekanak-kanakan, dan bahkan jenis kelaminnya pun tak dapat dibedakan, sepertinya aku tidak salah. Ning Changjiu menatapnya, menyadari bahwa roh senjata itu telah membalikkan kesadarannya dan merasuki Yan Zhou. Yan Zhou berkata, kau ingin orang tua ini menghunus pedangmu sekarang, tapi aku bisa membunuhnya kapan saja. Ning Changjiu berkata, katakan saja syaratmu. Yan Zhou berkata, aku tidak ingin kembali ke kandang itu. Aku bisa membantumu menghunus pedangmu hari ini, tapi kau harus membiarkanku masuk ke tubuhmu dan membawaku pergi. Oke, Ning Changjiu berkata, aku janji. Yan Zhou berkata dengan dingin, jangan pernah berpikir untuk curang. Pelajari 6 jurus tersisa di depanku. Kau tidak akan bisa kabur kalau begitu. Ning Changjiu tersenyum. Jika dia tidak terhambat oleh latihan tubuh Lu Jiajia, dia mungkin sudah menyelesaikan buku pedang itu sejak lama. Kalau begitu, Yan Zhou pasti sudah mati tanpa menyadarinya, dan tanpa sadar dia akan tertular parasit. Bahkan dia merasa sedikit takut. Ning Changjiu menghafal 6 jurus itu dan berkata, aku ingin meminta pendapat buyutku, Yan Zhou. Dia menjawab, apa gunanya pendapat orang tua ini? Tanpa aku, dia pasti sudah mati sejak lama. Ning Changjiu menatapnya dengan keras kepala. Roh senjata itu mendesah, kesadarannya memudar. Yan Zhou perlahan terbangun, tampak begitu lemah hingga ia hampir tidak bisa mengangkat tongkat. Ia tahu apa yang dikatakan roh senjata itu kepada Ning Changjiu. Pria tua itu tersenyum lega, tersesat dalam sistem selama puluhan tahun, menjadi boneka tanpa menyadarinya, sungguh konyol. Sekarang setelah aku mengetahui kebenarannya, bahkan kematian pun tak perlu dikhawatirkan. Ning Changjiu membungkuk dalam-dalam dan berkata, guru, kebenaranmu sungguh agung. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak, air mata mengalir di wajahnya. Dari puncak tianku, energi pedang tiba-tiba membubung setinggi 300 kaki. Deru angin tiba-tiba turun di atas 4 puncak besar. Sosok para murid di puncak-puncak itu menyerupai ladang gandum yang tumbang, terhuyung-huyung dan saling menopang saat mereka terhuyung-huyung. Puncak tianku, yang diselimuti angin kencang, tampak seperti sebuah instrumen, memainkan melodi yang dingin dan memilukan. Siulan yang menusuk telinga membuat banyak orang menutup telinga mereka. Mereka yang di bawah pangkat Changming, semua mundur ke puncak-puncak terdalam. Teriak seseorang, menggunakan energi pedang untuk membentuk penghalang agar semua orang tidak bisa melarikan diri. Para murid, mundur. Para tetua di atas pangkat Changming, ikuti aku dan pertahankan formasi utama. Petik 2 petik 2. Di tengah amukan dunia, bahkan raungan nyaring para kultivator pun seringkali tenggelam oleh angin. Di langit, 2 pedang raksasa beradu bagai naga biru. Setelah tabrakan, mereka menyerupai ular piton yang sedang bertarung, melilit dalam posisi kawin, mencekik dan melahap satu sama lain hidup-hidup. Di tempat keduanya bertabrakan, energi pedang yang pekat berputar-putar bagai kolam guntur dan lautan awan. Matahari tertutup awan tebal, dan langit menggelap. Angin kencang menyapu ke 4 puncak, merontokkan bunga sakura salju dari dahannya. Pepohonan, bagaikan kain yang tertiup angin, dibiarkan gundul dan sepi. Bentrokan pedang yang mengguncang bumi ini akhirnya berakhir dengan kekalahan Sekte Tao Langit Ungu. Sebelum memasuki puncak, mereka telah berulang kali memperkirakan tingkat kekuatan keempat Master Puncak, bahkan menambahkan 1 tingkat pada kekuatan masing-masing. Mereka telah memperhitungkan bahwa pedang Tao dapat dengan mudah mengalahkan Yujian Tianzong. Namun ketika pedang itu hendak ditebas, kekuatan pedang Tianzong masih melebihi harapan mereka. Di langit, aura dingin ungu tua dan biru milik Tao ditelan oleh pedang kuno dan luas itu. Pemandangan itu bagaikan badai debu yang menyapu sebuah desa, menyelimuti segalanya dengan warna pasir kuning. Kekuatan benturan telah mencapai batasnya. Pedang Dao hancur berkeping-keping, dan pedang besar pelindung gunung milik Tianzong melesat dengan kecepatan yang bahkan lebih tinggi. Meskipun Siwu dan Sisi berhasil menghindari pusat aura pedang, mereka tak mampu melarikan diri sepenuhnya. Pedang yang seperti perahu naga itu menahan mereka dan menebas mereka hingga menembus tirai persik. Namun, pemuda berjubah hitam dan Sisan Yuchen berhasil bekerja sama untuk menghancurkan formasi pelindung gunung. Namun, begitu formasi itu hancur, 4 pedang abadi yang telah memukul mundur manusia terkuat Sekte Dao itu terbang kembali ke udara, menusuk mereka secara bersamaan dengan 4 aliran aura pedang yang agung.
Guru, Ning Xiaoling berlari ke sisi Lu Jiajia, memeluknya, dan bertanya dengan cemas, "Guru, ada apa?" Lu Jiajia menyeka darah dari sudut bibirnya dengan pedangnya dan menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa. Di mana kakak seniormu?" Ning Xiaoling berkata, "Kakak senior. Kakak senior belum kembali." Lu Jiajia menggertakkan giginya dan berkata, "Kau kembali ke puncak dalam dulu. Terlalu berbahaya di sini." Ning Xiaoling menggelengkan kepalanya dan berkata dengan keras kepala, "Aku juga akan mencapai alam abadi sekarang. Aku ingin membantumu." Lu Jiajia berkata, "Meskipun mereka terluka, formasi pelindung gunung telah rusak. Jika dua Master Dao lainnya tiba, aku tidak akan bisa melindungimu." Ning Xiaoling mencengkeram pedang dan mengepalkan tinjunya. Aku akan melindungi diriku sendiri." Lu Jiajia mendesah pelan dan mengulurkan tangan untuk menyeka pipinya yang sedikit kotor. Ekspresi Ning Xiaoling tiba-tiba berubah, seolah teringat sesuatu. Ia meraih tangan gurunya dan berkata, "Guru, aku akan kembali ke puncak dulu. Kau harus berhati-hati." Lu Jiajia merasa ada yang tidak beres, tetapi tidak bertanya. Kemauannya untuk kembali selalu memberinya ketenangan pikiran. Tirai persik itu tampak seperti dua perairan yang terpisah. Pemuda berpakaian hitam dan Sisan Yuchen terpaksa mundur untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, pedang Dao Xiwu terlempar kembali. Master Sekte, yang berdiri di atas pedangnya, terluka oleh pedang agung pelindung gunung. Separuh tubuhnya berlumuran darah, dan lengan bajunya robek menjadi ratusan benang sutra panjang. Namun tatapannya tajam, dan ia tak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Yujian Tianzong membutuhkan waktu untuk memperbaiki formasi pelindung gunung. Tampaknya, mereka hanya bisa menggunakan penghalang manusia untuk menggagalkan serangan Sekte Dao selanjutnya. Jing Yangxia mendekat, menghunus pedang Big Xiao. Ia menatap Siwu yang terluka parah dan berkata, "Kau masih keras kepala dan bersikeras bertarung sampai mati." Siwu menjawab, "Seberapapun lukaku, jika kau tak bisa membunuhku, kau tak akan bisa mengalahkanku." Jing Yangxia berkata dingin, "Sekte kita masih punya kekuatan. Jika kalian mengandalkan diri sendiri, kemungkinan terburuk adalah kedua belah pihak akan menderita." Siwu berkata, "Sudah kubilang, aku hanya menginginkan lampu jiwa surgawi. Jika lampu jiwa surgawi dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, kejadian hari ini tak akan terjadi." "Aku belum pernah mendengar tentang lampu jiwa surgawi," kata Jing Yangxia. Wu berkata, "Lampu jiwa surgawi tersembunyi di bawah puncak Tianku. Master Puncak Lu seharusnya tahu yang terbaik." Lu Jiajia memegang pedang Minglan secara horizontal di hadapannya dan berkata dengan dingin, "Tingkat kultivasi apa yang dibutuhkan untuk mencuri sesuatu dari anak buahmu? Apa kau pikir orang seperti itu akan bersembunyi di puncak Tianku?" Siwu mengamatinya memegang pedang secara horizontal, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Begitu, aku tidak mengerti mengapa kita kalah sebelumnya. Ternyata aku meremehkanmu." Lu Jiajia tetap acuh tak acuh. Siwu berkata, "Master Lu memang berbakat tersembunyi, baru menunjukkan potensi sejatinya hari ini. Sepertinya dia punya rencana serius." Lu Jiajia bertanya, "Apa urusanmu?" Siwu mengangkat tangannya, dan lengan bajunya yang compang camping berkumpul seperti awan yang pecah. Dia berkata, "Hari ini, aku telah mengabaikan reputasi dan ortodoksi. Lampu jiwa surgawi adalah suatu keharusan bagi Sekte Dao. Untuk mencapai ini, aku tidak akan ragu untuk mengerahkan seluruh Sekte Dao." Kata-katanya merdu dan tegas, tetapi Lu Jiajia masih belum menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Pedang abadi di tangannya juga bergaung dengan tekadnya, jernih dan bergema bagai batu. Namun, kata-kata Siwu masih mengguncang hati beberapa orang. "Apakah lampu jiwa surgawi benar-benar tidak ada di puncak Tianku? Guru Puncak Lu, Anda dan murid-murid Anda telah bersembunyi begitu dalam. Apakah ada sesuatu yang lain? Perang antara dua sekte akan menjadi peristiwa bencana besar, yang akan memisahkan gunung dan sungai. Jika lampu jiwa surgawi benar-benar ada di puncak Tianku, mengapa tidak membawanya keluar?" Petik 2. Setelah formasi perlindungan gunung hancur, banyak orang merasa kehilangan rasa aman. Membayangkan bahkan para dewa yang agung dan perkasa pun menghadapi bencana hidup dan mati yang tak terduga merupakan sumber kekecewaan dan kecurigaan yang terus-menerus. Bahkan Master Puncak Huyang memandang Lu Jiajia dan berbisik, "Master Puncak Lu, kami semua percaya padamu, tetapi ada banyak tetua yang mengasingkan diri di puncak Tianku. Konon, 2 bulan yang lalu, terjadi kerusuhan sipil di puncak tersembunyimu. Mereka berencana membunuhmu. Pelakunya masih hilang. Mungkinkah ini terkait dengan lampu jiwa surgawi?" Mata jernih Lu Jiajia menyipit, alisnya yang halus menegang seperti pedang. Pilar yang dibalut naga menembus puncak Tianku dan kabut abu-abu kehitaman yang tak terbatas tanpa sadar muncul di benaknya. Ia samar-samar merasa ada rahasia besar yang tersembunyi di baliknya. Namun, Sekte Dao telah menipu mereka sedemikian rupa, bagaimana mungkin mereka membiarkan orang lain menggeledah puncak lebih lama lagi? Dasar lembah adalah tanah terlarang puncak Tianku. Tidak seorang pun diizinkan menginjakkan kaki di sana. Saya bersedia menyelidiki masalah ini secara pribadi.
Jika lampu jiwa surgawi benar-benar dicuri oleh seseorang dari puncak kami, tentu saja saya akan mencari keadilan. Tapi hari ini, kalian telah menghancurkan formasi gerbang gunung kami dan memaksa kami untuk menggunakan pedang pelindung gunung kami. Sekarang setelah kalian dikalahkan, kalian mencoba menyerang puncak kami dengan kedok pencurian. Kapan Yujian Tianzong membiarkan orang luar berbuat sesuka hati? Lu Jiajia menginjak pedangnya dan berdiri sejajar dengan Siwu. Ia berdiri tegak dengan jubah seputih salju, tak mau menyerah sedikit pun. Ia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa meskipun lampu jiwa surgawi benar-benar ada di puncak Tianku, lampu itu tidak boleh dikembalikan kepada mereka. Lampu itu adalah kunci kebangkitan 9 bayi. Jika mereka diizinkan menciptakan 9 bayi, siapa yang tahu pembalasan macam apa yang akan dihadapi Yujian Tianzong. Lu Jianxian memang luar biasa, tetapi kau mencuri harta paling berharga sekte kami, namun kau meminta seluruh Yujian Tianzong untuk melindungimu. Apakah ini yang dilakukan sekte yang terhormat dan jujur? Si Wu mencibir. Lagi pula, menurutku, kau baru saja memasuki pengadilan ungu. Bahkan dengan energi pedangmu, seberapa jauh kau bisa melangkah? Jing Yangxia, pemimpin puncak Souxiao, mengetahui rumor seputar lampu jiwa surgawi. Kini setelah serangkaian peristiwa terungkap, ia telah menebak banyak poin penting setelah melihat pemuda berpakaian hitam itu lagi. Hatinya yang awalnya bimbang kini mengeras. Sekalipun lampu jiwa surgawi benar-benar telah dicuri oleh sekte kami, itu hanya untuk mengusir iblis jahat dari dunia. Dengan pikiran jernih ini, ia menghunus pedang Bixiao dan melayang di samping Lu Jiajia, memperjelas posisinya. Darah Siwu mengalir kembali ke tubuhnya, dan pakaiannya perlahan menjadi bersih. Kalau begitu, tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Suara Siwu bagaikan awan yang turun, menyebar ke angkasa. Lu Jiajia memandang Yi, melewati Siwu, dan berkata, kaulah yang menantangku hari itu. Apakah kau mendaki puncak hari ini untuk mempraktikkan kitab suci? Siwu mengerutkan kening pada Lu Jiajia, berpikir ia agak gila. Kedua sekte kini berimbang, dengan sekte Yu Jiantian bahkan sedikit lebih unggul. Lu Jiajia dan keempat master puncak bisa menjamin kemenangan, tetapi duel sejati dengan Yi hanya akan berujung kematian. Yi menatap pendekar pedang wanita yang begitu anggun, bibirnya yang dulu hikmat sedikit melengkung. Ia berkata, guru puncak Lu masih muda, namun ilmu pedang dan kecantikannya tak tertandingi di provinsi selatan. Jika ia mati di tanganku hari ini, kecantikannya akan hancur, dan bahkan aku pun akan merasa kasihan. Jing Yangxia juga berkata, jangan impulsif. Pernyataan perang itu adalah tindakan yang tidak adil. Kau tidak boleh membalas. Kebaikan bersama adalah prioritasmu. Lu Jiajia punya perhitungan sendiri. Kekuatan tubuh pedangnya jauh melampaui ekspektasinya. Bertempur sendirian, ia tidak takut pada siapapun. Satu-satunya kekhawatirannya adalah rasa takut untuk menembus pertahanan dalam pertempuran. Jika kesengsaraan setan hati dan kesengsaraan guntur surgawi datang bersamaan, ia akan teralihkan dari mengatasinya, dan Tianzong akan kehilangan seorang guru puncak. Dan sekarang, ia hanya berjarak sejengkal dari Istana Ungu. Lu Jiajia akhirnya menahan diri untuk tidak bertindak impulsif. Kedua belah pihak perlahan menghunus senjata mereka selama kebuntuan. Awan pedang di langit bertahan lama, dan bintang pedang di atas puncak Tianku tampak samar-samar di antara awan. Sebagian besar orang di keempat puncak telah dievakuasi, meninggalkan beberapa sosok yang tersisa merasa cukup kesepian. Siwu menatap keempat master puncak. Ia juga tidak menyangka kejadian hari ini akan sampai pada titik ini. Namun, sebagai pemimpin sekte Dao Langit Ungu, ia datang ke sini secara langsung. Jika ia bahkan tidak bisa mengalahkan keempat puncak tanpa pemimpin mereka, bagaimana sekte Dao akan bertahan di Nanzu ketika Hanci kembali? Jadi, hari ini, ia bertekad untuk merebut kembali lampu jiwa surgawi. Setelah 9 bayi ditempa, mereka tidak akan takut apakah pemimpin pengembara itu kembali atau tidak. Tidak ada seorang pun di keempat puncak, namun kau, seorang wanita berusia awal 20-an, memimpin serangan. Siwu, mengingat kejayaan sekte Tian di masa lalu, tersenyum tipis. Ia menghunus pedang daunnya, mengarahkannya langsung ke Lu Jiajia. Namun pedang dao itu baru saja terulur sedikit sebelum senyumnya membeku. Tiba-tiba, energi pedang yang kuat muncul dari tanah di puncak Tianku. Awan di atas, yang terdampak energi pedang, terbelah dari pusatnya, menampakkan lingkaran seperti jendela atap. Di dalam puncak Tianku, gua-gua yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba sunyi. Hamparan energi pedang seputih salju yang luas melonjak bagai air terjun dari bebatuan, menelan suara angin yang melewati gua-gua. Air terjun itu mengalir deras ke hulu, membentuk tornado yang menjulang tinggi. Di seberang puncak Tianku, yang terlihat hanyalah energi pedang putih yang sangat besar. Siwu mengerutkan kening dan menghunjamkan pedang daunnya ke depan, tetapi terhalang oleh air terjun pedang terbalik, tak mampu bergerak sedikit pun. Siapa itu? Di belakangnya, Yi berteriak serempak. Tepat saat pedang dao hendak dihunus, sebuah tangan tak terlihat menekannya. Hanya 3 inci dari sarungnya, sebuah tangan menekan gagangnya. Pedang dao mengeras, bilahnya didorong mundur sedikit demi sedikit.
Setelah 3 tarikan napas, energi pedang didorong kembali ke dalam sarungnya. Kemudian, sarung pedang kuno itu meledak dengan keras, membuat serpihan kayu beterbangan seperti pecahan. Sisi Yi terpental puluhan kaki, menghantam tirai persik. Di kejauhan, pemuda berpakaian hitam dan Sisan Yu Chen saling berpandangan, masing-masing dengan ekspresi terkejut yang tak terlukiskan. Bagaimana mungkin Yujian Tianzong masih memiliki guru seperti itu? Bahkan Master Sekte sendiri pun tak akan jauh lebih baik, kan? Energi pedang yang mengalir ke hulu terselubung, dan tirai air putih yang mengalir menghilang, menampakkan seorang lelaki tua yang melayang di udara. Ia mengenakan jubah kuning pucat, borgolnya bersulam telinga gandum biru tua. Rambut dan alisnya yang putih sangat panjang, dan aura usia tuanya yang berat tampak tersapu bersih, hanya menyisakan niat pedang yang mampu melampaui segalanya. Yan Zhou, Jing Yang Xia terkejut. Yan Zhou telah bersumpah darah untuk memenjarakan dirinya di perpustakaan, dan fakta ini bukan rahasia. Bagaimana mungkin ia dibebaskan dengan selamat hari ini? Dan, ia bahkan tidak memegang pedang. Jadi dari mana datangnya energi pedang dan niat pedang ini? Yan Zhou menundukkan kepalanya, melirik telapak tangannya yang kosong, dan tersenyum sendu. Pedang aslinya adalah pedang biasa dari puncak Tianku. Pedang itu tak mampu menahan erosi niat pedang sutra pedang Tianyu dan meleleh sepenuhnya. Meskipun pedang ini adalah benda biasa, ia telah membawanya selama bertahun-tahun. Dulu, beredar rumor di kalangan puncak bahwa seseorang telah kembali membawa pedang itu. Kini pedang itu telah hilang, dan orang itu tak jauh darinya. Ia hanya punya satu kesempatan untuk menghunus pedang itu untuk terakhir kalinya. Siapa yang harus dibunuh? Tanya Yan Zhou. Tak ada pedang di tangannya, tetapi energi pedang bagaikan busur silang yang tersembunyi di awan, mengunci semua orang dengan erat. Pedang dalam jilid kedua kitab suci pedang Tianyu pasti akan membunuh begitu dikeluarkan. Keempat Master Puncak terkejut, dan mata semua orang tertuju pada paman yang seangkatan dengan Master Sekte ini. Siapa yang harus dibunuh? Siapa yang ia tanya? Saat itu, semua orang memperhatikan seorang pemuda berpakaian putih berjalan keluar dari puncak Tianku. Tatapan Yan Zhou tertuju padanya, dan ia menanyakan pendapat pemuda itu. Ning Changjiu menatap semua orang, ia seperti Yama sungguhan, selama ia menyebut nama seseorang, ia bisa mengirimnya ke bagian terdalam dunia bawah. Yang itu, Ning Changjiu menunjuk sisi. Buku-buku jari Lu Jiajia yang mencengkeram gagang pedang memutih, ekspresinya sedikit gemetar, dan ia ragu untuk berbicara. Yan Zhou bertanya, kau yakin? Anak itu tampaknya yang paling jahat. Ning Changjiu tahu bahwa membunuh anak laki-laki berpakaian hitam itu adalah pilihan terbaik, karena itu akan secara langsung mencegah kelahiran Jiu Ying. Tanpa kesadaran, bahkan jika ia disatukan kembali, ia hanyalah orang gila, sama sekali tidak berguna bagi Sekte Tao. Ning Changjiu mendesah, dia adalah roh iblis Jiu Ying. Membunuhnya membutuhkan 8 serangan berturut-turut. Yan Zhou mengangguk. Ia hanya punya satu kesempatan. Namun, meskipun pemuda berpakaian hitam itu tidak terbunuh, pedang itu seharusnya mengenai Siwu, pemimpin Sekte Tao. Lu Jiajia adalah orang pertama yang menyadari bahwa ia tidak ingin Siwu bertindak impulsif, tetapi Siwu jelas gurunya, dan jelas Siwu lah yang menerima deklarasi perang. Bagaimana mungkin seorang murid mengkhawatirkan segalanya demi gurunya? Ini jelas memperlakukannya seperti gadis kecil. Apa yang mereka katakan tentang menghormati guru, jelas bahwa tidak ada perbedaan antara yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Yang lain juga perlahan mengerti. Mereka menyadari bahwa ekspresi Lu Jiajia tidak lagi dingin, dan di mata yang menatap Suang Ning untuk waktu yang lama, semua emosi tampak terlihat menembus kabut. Mungkinkah mereka? Sebelum mereka sempat memikirkannya, Yan Zhou telah mengangkat tangannya, memegang pedang tak terlihat di tangannya. Pedang itu tidak memiliki energi pedang, dan niat membunuhnya samar-samar seperti benang sutra tipis yang hampir tak terlihat. Meskipun para Master Sekte Langit Ungu menyaksikan serangan lawan yang luar biasa kuat, mereka awalnya mengira itu lebih mungkin hanya gertakan. Jika Sekte Yujian Tian benar-benar memiliki guru seperti itu, mengapa mereka menunggu sampai sekarang untuk menyerang? Pria tua itu tampaknya hampir kehabisan energi, hanya mampu menyerang dengan satu pedang. Satu pedang. Mereka yakin pria tua itu belum mencapai jalan kelima, dan Siwu serta Sisi Yi sama-sama menguasai lantai 8 pengadilan ungu. Siapa di bawah jalan kelima yang mungkin bisa membunuh mereka dengan satu tebasan pedang? Sisi Yi awalnya juga berpikir begitu. Namun saat tetua berjubah kuning bernama Yan Zhou mengangkat tangannya, ia merasakan sensasi aneh, jantung, tenggorokan, dan area vital lainnya seolah terjerat oleh benang yang disebut kematian, sutra laba-laba paling lentur di dunia, mustahil untuk diputus atau diputus. Sisi Yi masih tidak percaya ia akan mati. Pada usia 30 tahun, ia telah menguasai 64 dao. Ia juga telah membaca ke-9 kitab suci sekte yang paling sulit dan sulit dipahami, dan dari sana, ia telah menguasai 3 teknik gua surga, termasuk metode rahasia berpura-pura mati dan reinkarnasi. Beberapa saat sebelumnya, ia menyaksikan bentrokan pedang Tianzong dan Daois, pencerahannya semakin mendalam, ilmu pedangnya semakin maju.
Pedang terhunus di tangannya berkilau tajam, seolah mampu membelah apapun. Alam dan kekuatannya berada di puncaknya. Semua mata tertuju padanya. Yan Zhou melemparkan pedangnya. Segudang ilusi Daois muncul di sekitar Sisi. Di antaranya adalah tumpukan pagoda ungu yang menjulang ke surga, seorang guru Daois duduk sendirian di atas alas teratai, tangannya membentuk mantra-mantra suci, jari-jarinya menjatuhkan wujud manusia. Pedang Daois menembus kehampaan, terkadang sebesar perahu, terkadang sekecil biji sawi. Di balik lengan bajunya, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tumbang, bangkit hidup, lalu jatuh menuju kehancuran. Si Wu tak akan membiarkannya menghadapi pedang ini sendirian. Ia pun menunjukkan keahlian pamungkasnya. Sebuah teknik Daois hantu, seperti naga langit ungu yang melingkarkan tubuhnya sebagai perisai, melindungi Sisi. Pemuda berpakaian hitam, roh iblis 9 bayi, juga merentangkan tangannya, tangan terbentang lebar, memutar ruang yang dilewati pedang Yan Zhou, mencoba menangkisnya. Sementara semua orang bersiap menghadapi musuh yang tangguh, Yan Zhou diam-diam berbalik setelah melemparkan pedangnya. Ia turun dari awan, kabut mengembun menjadi bunga teratai di bawah kakinya, seolah-olah ia adalah seorang guru Tao sejati. Namun, vitalitasnya memudar di setiap langkah, seperti bunga teratai di bawah kakinya. Teman muda, Yan Zhou melayang di hadapan Ning Changjiu dan mendesah, jika kau bertemu Han Qi suatu hari nanti, katakan padanya untuk segera kembali. Aku telah melakukan yang terbaik untuk menghormati Tianzong. Ning Changjiu mengangguk. Berbagai ledakan bergema di langit yang luas, raungan, ratapan, derak, dan bunyi gedebuk teredam. Sinar pedang ungu tua menembus segalanya seperti cahaya kemerahan. Di dalam ungu tua itu, cahaya putih melonjak dan berderak, seperti iblis yang keluar dari cangkangnya. Langit dipenuhi cahaya terang, bagaikan pertunjukan kembang api termegah di kota kekaisaran. Api yang berkobar membuat wajah Yan Zhou tampak semakin gelap pucat. Ketika cahaya meredup, sesosok jubah ungu tua melayang di angkasa bak burung raksasa bersayap patah, jatuh dari angkasa ke dasar lembah, lenyap dalam sekejap mata. Sisi Yi, beserta seluruh teknik Tao yang telah dipelajarinya sepanjang hidupnya, jatuh ke dasar puncak. Si Wu menyaksikan dengan kaget ketika pedang itu, yang telah menghancurkan teknik Tao yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh Sisi Yi, tersulut api di dadanya. Api di dadanya tak terbendung lagi, meletus menjadi deru duka dan amarah yang mendalam. Pemuda berpakaian hitam itu bahkan lebih terkejut daripada siapapun. Ia tak percaya pedang itu telah mengabaikan hukum dimensinya sendiri. Hanya si San Yu Chen yang segera tenang. Ia menyaksikan kematian Sisi Yi dengan sangat jelas, tak lagi memikirkan hal lain. Titik. Ia melirik pemuda berpakaian putih itu seolah-olah sedang melihat hantu sungguhan. Ia tahu bahwa kematian Sisi Yi terutama disebabkan oleh deklarasi perang. Pergi, teriak si San Yu Chen. Masih ada waktu untuk pergi, dan tak seorang pun boleh terluka hari ini. Si Wu mengangkat pandangannya, menyaksikan kekuatan hidup Yan Zhou perlahan memudar. Ia mengerti bahwa meskipun mereka telah kehilangan seorang guru yang tak tertandingi, keseimbangan kekuatan telah goyah. Jing Yang Xia seharusnya bergabung dengan yang lain untuk memburu Si Wu, mencoba menahan mereka. Namun perhatian mereka tertuju pada sesuatu yang bahkan lebih mengerikan. Setelah kematian Yan Zhou, tubuhnya terkoyak, dan sesosok abu-abu pucat, seperti kepompong yang muncul dari tulang belakangnya, perlahan merangkak keluar. Sosok itu berwarna abu-abu pucat transparan, tingginya hanya setengah manusia, sangat ramping dan mungil, seperti boneka. Tubuhnya diselimuti rambut, sehingga mustahil untuk membedakan jenis kelaminnya. Alih-alih kaki, ia memiliki ekor seperti putri duyung, yang menjuntai di udara. Di ujungnya, seutas benang abu-abu melilit sebuah gulungan kuno yang nyaris seperti hantu, benang-benang itu dipaku pada judulnya bagai paku besi. Judulnya, yang ditulis dengan aksara rumit dan samar dari era yang tak diketahui, adalah Kitab Suci Pedang Dekrit Surgawi. Seru Jing Yang Xia. Ia tak pernah membayangkan hari ini ia akan dapat melihat sekilas buku panduan pedang yang telah lama hilang. Ning Changjiu mengamati wajah orang itu. Wajahnya androgini, dengan fitur-fitur halus seperti wanita, namun garis-garis wajahnya menunjukkan ketegasan maskulin. Kenapa kau tidak bisa pergi sendiri? Tanya Ning Changjiu. Roh kitab suci pedang menatapnya seolah ia idiot dan berkata, bisakah kau berjalan sendiri? Ning Changjiu bangkit dan terbang mundur. Kau mau kemana? Apa kau akan mengingkari janjimu? Roh kitab suci pedang melihat gerakannya yang agak aneh, tertegun sejenak, dan bereaksi agak terlalu lambat. Ia mengulurkan tangannya tetapi gagal meraih Ning Changjiu secara langsung. Ia segera tenang, jaraknya masih cukup, dan telapak tangannya menembus rambut panjangnya, memancarkan aura pedang khusus, mencoba terhubung dengan tubuhnya dan menguasainya. Namun tiba-tiba ia menyadari bahwa tak ada ruang untuknya di tubuh pemuda ini. Ia jelas telah melihatnya mempelajari jurus-jurus pedang itu dengan mata kepalanya sendiri, jadi apa yang terjadi? Ning Changjiu mengedipkan mata pada Lu Jiajia. Lu Jiajia mengerti, dan beberapa energi pedang berjatuhan seperti perisai, mengepung roh kitab suci pedang. Kau ingin menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan.
Kitab suci pedang memegangi kepalanya, jari-jarinya terjerat di rambut, dan berkata, kau percaya aku akan membunuhmu. Ning Changjiu mundur ke jarak aman, dan menghiburnya, menambahkan bahan bakar ke api, tenanglah. Roh kitab suci pedang terdiam, tercekat oleh nadanya yang tenang. Ia menyesal telah mempercayainya. Memang benar semua manusia tidak bisa dipercaya. Ia berteriak dengan marah, ini wanitamu, kan? Percaya atau tidak, aku akan menyerang dengan satu serangan lagi dan membunuhnya seketika. Kau seharusnya tahu bahwa semua pedangku mematikan. Alis Lu Jiajia berkerut tidak senang. Ning Changjiu tahu roh kitab suci pedang itu tidak kuat, kemampuannya menyerang sangat bergantung pada tingkat parasit yang dimilikinya. Kakak senior, suara Ning Xiaoling terdengar dari belakangnya. Ning Changjiu berbalik dan bertanya, apakah kau membawanya? Ning Xiaoling, menggenggam sebuah wadah batu yang menyerupai guci, mengangguk penuh semangat. Ekspresi roh kitab suci pedang menjadi gelap. Kau, apa yang kau lakukan? Kau berjanji padaku, aku akan membantumu membunuh seseorang. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Dasar penjahat keji. Ini adalah benda yang awalnya menyegel kitab suci pedang. Yan Zhou telah menggunakannya untuk mencoba merebut kembali roh kitab suci pedang, tetapi puluhan tahun berlalu tanpa hasil, meninggalkan wadah aslinya yang tak terpakai di sudut, kini tertutup debu. Ning Changjiu telah menemukan jawabannya. Karena koneksi di antara pikiran mereka tak terelakkan, ia harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Ia menggunakan koneksi mereka untuk menyampaikan beberapa gambaran. Ning Xiaoling yang cerdas dan lincah memahami niat kakak seniornya, diam-diam kembali ke puncak, lalu mengambil ini dari perpustakaan. Ning Changjiu bertanya, apakah kau sudah menghafal jurus-jurus pedang itu? Ning Xiaoling mengangguk, iya. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, kalau begitu, ingatlah untuk mengajarimu, kakak senior, ketika saatnya tiba. Ning Xiaoling balas tersenyum, iya. Aku celengan kecilmu. Ia mentransfer beberapa ingatan jurus pedangnya kepada Ning Xiaoling, lalu menghapusnya sendiri, tanpa memberi roh kitab suci pedang kesempatan untuk menempati ruang itu. Tak tahu malu, roh kitab suci pedang tak habis pikir bagaimana Ning Changjiu bisa melakukannya. Telepati berada di luar pemahamannya. Ia hanya menggaruk rambut panjangnya dengan panik dan berkata dengan marah, suatu hari nanti, aku akan memenggal kepalamu. Lalu aku akan memotongmu menjadi 81 bagian, dan kau tidak akan pernah terlahir kembali. Ning Changjiu mengabaikannya dan menatap ke udara. Si Wu dan yang lainnya sudah berpikir untuk mundur. Dan Jing Yangxia dan 4 master puncak lainnya tidak akan membiarkan mereka lolos tanpa cedera. Tepat ketika pertempuran berikutnya akan pecah, pemuda berpakaian hitam itu tiba-tiba memegangi kepalanya, raut wajahnya menunjukkan penderitaan, mereka. Zhang Qiyu. Si Wu menoleh dan segera menyadari bahwa sesuatu telah terjadi di kota Liantian. 1 jam yang lalu, di dalam area terlarang Sekte Zitian Dao yang dijaga paling ketat, seberkas cahaya bersinar saat gerbang terbuka. Cahaya ini dengan cepat dikaburkan oleh bayangan lain. Jiu Ying, Zhang Qiyu perlahan masuk melalui gerbang. Usianya semakin terlihat jelas di setiap langkah. Saat ia mencapai kerangka besar Jiu Ying, ia hampir tidak bisa berdiri tegak. Jari-jarinya yang kurus kering membelai tulang-tulang Jiu Ying. Retakan-retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya menandai setiap tulang, tanda-tanda potongan-potongan yang disatukan. Sekte Zitian Dao telah mengerahkan tenaga dan waktu yang tak terhitung jumlahnya untuk menyatukan dewa berusia 3000 tahun ini. 8 kepala raksasa itu menyerupai sepasang sayap yang terentang, rongga mata mereka yang cekung menatap maut ke arah pria tua mungil di bawahnya. Meskipun tak bernyawa, mereka tetap menyimpan keagungan dan keganasan para dewa. Mereka bukanlah dewa sejati. Pada zaman itu, ada banyak makhluk yang lebih unggul dari mereka, tetapi siapapun dari mereka saat ini layak dikanonisasi sebagai dewa. 12 musim gugur mengamati Zhang Qiyu dalam diam, merasakan kesedihan dan duka yang tulus, dengan sabar menunggunya menegakkan punggungnya. Tuan, apakah ini baik-baik saja? Tanya 12 musim gugur. Zhang Qiyu memandang sekali lagi ke bagian tengah, tempat tulang leher telah dipotong dengan rapi, dan mengangguk serius. Kemudian, ia mengeluarkan selembar kertas dan mulai melukis. Butuh puluhan lembar kertas baginya untuk menangkap kerangka 9 bayi dengan detail yang luar biasa. Lukisan yang sungguh luar biasa ini tak membutuhkan waktu lama. Ia menggulung kertas itu dan berkata, ayo pergi. 12 musim gugur menuntun lelaki tua itu keluar dari area terlarang Tao dan mengantarnya ke ladang teratai. Tuan, kudengar tubuh fisikmu telah lama musnah. Kau telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun, dan melakukan perjalanan sejauh ini, semua demi teman-temanmu. 12 musim gugur menanyakan pertanyaan ini saat mengantarnya ke kota Liantian. Sebelumnya ia tidak percaya bahwa para dewa bisa memiliki emosi. Zhang Qiyu mengenang masa lalu. Ia adalah satu-satunya dari ketiganya yang bertahan hidup, namun tubuhnya benar-benar telah tiada. Kelangsungan hidupnya semata-mata berkat anugerah tak terduga dari dewa dunia bawah kuno. Bertemu kalian berdua, sahabat lama, telah menjadi harapanku yang telah lama kusimpan selama 3000 tahun, Zhang Qiyu mendesah.
12 musim gugur kemudian bertanya, aku ingin tahu tentang sahabat lamamu yang lain. Ia merujuk pada ular Bashen yang telah melahap gajah dewa. Ia juga mengetahui dari lelaki tua itu bahwa nama asli ular itu adalah Xiu. Zhang Qiyu berkata, sisa-sisa ular Xiu disembunyikan di Yujian Tianzong. Ketika 9 bayi dibangkitkan, kami akan mengambilnya. Ini janjimu. 12 musim gugur mengangguk dan berkata, setelah hari ini, Yujian Tianzong akan menjadi pengikut Sekte Tao. Bahkan jika aku harus menggali 3 kaki di bawah tanah, aku akan membantumu menemukan sisa-sisa teman lamamu. Zhang Qiyu mengangguk pelan. Ia tidak langsung pergi ke kolam teratai, melainkan pergi ke ruang kerjanya. 12 musim gugur menunggu di luar. Lelaki tua itu masuk ke ruangan dan menurunkan sebuah lukisan yang tergantung di dinding. Lukisan itu adalah lukisan seekor ular hitam besar di kolam teratai, lukisan yang tampak seperti aslinya. Jari-jarinya dengan lembut mengusap tinta yang telah lama mengering di atasnya, seolah-olah ia sedang menghitung sisik-sisiknya dengan cermat. Tiba-tiba, senyum aneh muncul di wajahnya. Tenggorokannya yang tipis, setipis kulit mati, bergerak ketika ia berkata, setelah bertahun-tahun. Kau pasti kelaparan. Lelaki tua itu mengamati lukisan itu cukup lama, jemarinya menelusuri setiap sisik ular hitam itu hingga mencapai ujung kepalanya yang hijau, jari-jarinya yang keriput dengan lembut membelai taring-taring tajamnya. Tak lama kemudian, mata lelaki tua itu seakan mampu melihat menembus waktu. Ia menggulung lukisan itu, memasukkannya ke dalam kotak, lalu berjalan keluar sambil menggendongnya di punggungnya. Kepanikan warga kota Liantian berangsur-angsur mereda, dan para monster baik hati itu kembali ke pos mereka, meskipun tanpa sadar, mereka menjaga jarak dari kaligrafi dan lukisan-lukisan aneh itu. Air kolam teratai jernih dan bulat, angin menggoyangkan daun-daun teratai. Matahari siang, berpadu dengan angin, menciptakan riak-riak keperakan, menciptakan suasana yang tenang. Lelaki tua itu membungkuk, melepaskan tali yang mengikat perahu ke pantai, melangkah ke atas perahu, dan berlayar jauh ke dalam bantalan teratai. Perahu itu dengan cepat terhanyut menjauh dari pantai. 12 musim gugur berdiri di atas perahu, tatapannya mengikuti riak-riak air. Kemudian, jari-jarinya dari lengan baju menekan pedang tipis yang berada di telapak tangannya. Jangan gugup, kata Zhang Qiyu dengan tenang. Bagaimana mungkin 12 musim gugur tidak gugup? Meskipun ia telah menyaksikan sisa-sisa raksasa Jiuying disatukan sedikit demi sedikit, ia tetaplah benda mati. Kini, melihat seekor raksasa hidup yang bernapas perlahan muncul dari air, rasa takutnya hampir naluriah. Ia menatap bayangan raksasa di bawah perahu teratai. Dibandingkan dengan itu, 8 leher raksasa Jiuying lainnya tak lebih dari seekor ikan loah yang berhadapan dengan ular yang sangat besar. Zhang Qiyu mengeluarkan kuasnya dan mengibaskannya dengan lembut. Rasa dingin menyebar di air di depannya. Kemudian, kolam yang sebelumnya berkilauan dengan cepat membentuk lapisan es yang padat dan tebal. Daun-daun teratai, yang membeku di dalam es, seindah ukiran kristal. Ular piton raksasa itu mengangkat kepalanya yang berwarna biru kehijauan dan meletakkannya di atas es, lalu perlahan-lahan memanjat keluar dari air dengan seluruh tubuhnya. Perahu teratai itu pun berhenti di tepi es. Zhang Qiyu berjalan ke darat, menggali gulungan-gulungan berisi lebih dari 10 lukisan Jiuying, membukanya, lalu melepaskannya. Ruang di hadapannya terasa seperti dinding-dinding tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya, dan gulungan-gulungan itu menggantung di sana seolah-olah tiba-tiba. Di tengahnya, kerangka raksasa 9 bayi perlahan-lahan terbentuk, wujud mengerikannya perlahan-lahan membingkai dirinya sendiri. 12 musim gugur ngeri melihat pemandangan ini. Ia tak dapat membayangkan kekuatan macam apa yang memungkinkan lukisan sederhana seperti itu menciptakan kerangka 9 bayi yang sebenarnya. Dan sekarang, di dalam wilayah terlarang Dao Surgawi Ungu, tulang-tulang yang telah mereka susun dengan susah payah selama bertahun-tahun pasti, tanpa disadari, palsu. Bagaimana jika Zhang Qiyu, seolah tahu apa yang dipikirkannya, meyakinkannya, jangan khawatir. Manusia sejati sulit dilukis. Setiap detail dan ekspresi harus akurat. Tulang adalah benda mati, membuatnya jauh lebih sederhana. Sambil berbicara, sekitar 10 lukisan di permukaan kolam teratai yang membeku terbakar spontan oleh angin dingin, menjadikannya abu. Tulang-tulang 9 bayi muncul, beratnya yang luar biasa membuat es tebal sedikit tenggelam. Ular hitam yang jinak juga muncul dari kolam, kepalanya yang berbentuk kerucut terayun-ayun di atas es sambil mengamati kerangka besar yang anggun alami itu, seolah merenungkan asal-usulnya. 12 musim gugur tiba-tiba berbalik, melirik ke selatan, dan mengerutkan kening, mengapa mereka belum kembali? Apakah benar-benar perlu bagi Tianzong tanpa pemimpin untuk melakukan hal sejauh itu? Zhang Qiyu tetap diam. Ia membuka kotak itu dan mengeluarkan lukisan-lukisan, semuanya menggambarkan binatang buas. 12 musim gugur bergumam pada dirinya sendiri, lampu jiwa surgawi adalah benda terpenting untuk menstabilkan jiwa Jiuying. Itu sangat diperlukan. Zhang Qiyu tetap diam. 12 musim gugur merasakan ada yang tidak beres.
Ia mengerutkan kening dan menatap lelaki tua itu, berkata, "Pak Tua, mengapa kau tampak tidak peduli dengan kebangkitan teman lamamu?" Zhang Qiyu mengeluarkan sekotak penuh lukisan dan berkata, "Tidak ada gunanya terburu-buru. Bukankah kita masih harus menunggu kabar dari pemimpin sektemu?" 12 musim gugur bersenandung, tatapannya tertuju pada tangannya. Alisnya berkerut, dan ia bertanya, "Apa ini?" Zhang Qiyu menjawab singkat, "Lukisan. Ini berguna." 12 musim gugur tidak mendesak. Ular piton raksasa itu perlahan memanjat, tampaknya tidak menyukai dingin, gerakannya menjadi semakin lambat. 12 musim gugur mendesak kaget, tiba-tiba menyadari bahwa sebagian besar bagian tengah ular piton itu tampak seperti telah dicabik ratusan kali oleh penggiling daging. Tulang-tulangnya hancur, dagingnya berlumuran darah, seperti tongkat raksasa lunak yang dirangkai oleh dua bagian besar berdarah, disatukan oleh tulang belakang. Bagaimana ia bisa mengalami luka separah itu? Tanya 12 musim gugur. Ini adalah sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui oleh Sekte Langit Ungu. Zhang Qiyu berkata, "Terluka bukan masalah. Selama ia masih hidup, itu saja yang penting." 12 musim gugur merasa ada yang tidak beres. Piton raksasa itu akhirnya muncul dari es, memperlihatkan seluruh tubuhnya. Ekornya, yang patah di bagian belakang, tampak melingkar erat di leher Jiu Ying. Piton itu menatap lekat-lekat sisa-sisa Jiu Ying, tubuh bagian atasnya perlahan terangkat, matanya yang seperti ular mengamati Jiu Ying dari setiap sudut. Zhang Qiyu mengambil kertas gambar dan hendak mengoleskannya ke tubuh piton itu. "Itu salah," kata 12 musim gugur tiba-tiba. "Hah? Ada apa?" tanya Zhang Qiyu. Kenapa begitu besar?" Piton itu, yang memperlihatkan seluruh tubuhnya, hampir lebih panjang dari sisa-sisa Jiu Ying. Zhang Qiyu menjelaskan, meskipun Jiu Ying disebut Jiu Ying, ia sebenarnya hanya memiliki satu kepala. 8 kepala lainnya, kau bahkan bisa menganggapnya sebagai lengan dan kakinya. 12 musim gugur mengangguk ragu, meskipun rasa takut tetap ada saat ia menatap piton polos ini. Ular piton itu perlahan melilit tulang-tulang Jiu Ying. Zhang Qiyu menempelkan gambar-gambar itu ke tubuhnya satu per satu. Wajah-wajah garang itu, dengan latar belakang 9 bayi dan ular piton raksasa, tampak seperti sekumpulan senyum ramah. 12 musim gugur memperhatikan ular piton raksasa itu dengan gugup. Sosok lelaki tua yang lamban itu memancarkan aura usia yang tak terlukiskan. Sesaat kemudian, 12 musim gugur tiba-tiba berteriak, "Apa yang sedang dilakukannya?" Lelaki tua itu tidak menjawab. Ia mengangkat kuasnya, dan gambar-gambar pada ular piton itu pun terbakar. Titik. Di balik tirai persik, keempat puncak gunung itu teronggok reruntuhan. Formasi pelindung gunung yang hancur bersinar redup di bawah langit-langit yang juga hancur, seperti cahaya redup yang masih menembus kap lampu kaca yang pecah. Pemuda berbaju hitam itu memegangi kepalanya, jeritan kesakitannya menggema di keempat puncak. Wajah Siwu berubah drastis. Ia tidak tahu apa yang terjadi di kota Liantian, tetapi ia yakin sesuatu telah terjadi pada wujud asli 9 bayi. Ia harus bergegas ke sana. Namun, ia tak yakin bisa lolos sekarang. Jing Yangxia telah tiba dengan pedangnya, pedang langit giok mengiris lautan awan dengan ganas, pertarungan sengit sampai mati. Wajah Siwu muram. Dalam keadaan normal, ia tak akan menganggap serius Master Puncak Pelindung. Tapi sekarang, dengan 4 Master Puncak bersatu menyerang, ia mungkin akan musnah. Tunggu apa lagi? Siwu tiba-tiba meraung ke arah 4 puncak. Ketika pedang langit giok tiba, ia memilih untuk tidak menghadapi dampaknya, melainkan menggunakan teknik tembus pandangnya untuk menghilang. Sisan Yuchen juga tak ingin bertarung lagi. Ia menyambar pemuda berpakaian hitam itu, menjerit kesakitan, dan segera melarikan diri bersamanya di balik tirai persik. Pria-pria berjubah ungu lain yang menemani mereka menghunus pedang mereka, membentuk jaring pedang yang tak tertembus untuk menghalangi para pengejar dan menciptakan jalan mundur. Sementara itu, di dalam 4 puncak, perubahan mendadak terjadi bersamaan dengan raungan Siwu. Banyak bayangan gelap muncul dari 4 puncak, seperti hantu air, meluncur di tanah, pedang terhunus, dan menerjang yang lain di dalamnya. Jika Qi bisa menyusup ke puncak-puncak tersembunyi puncak Tianku, pasti yang lain juga bisa. Namun, sebelumnya mereka tetap bertahan, berniat merebut kendali penuh atas keempat puncak hanya dengan satu komando, setelah mereka benar-benar berhasil melumpuhkan keempat master puncak. Namun, situasi kini tak terkendali, dan mereka tak sabar menunggu momen itu. Siwu perlu menciptakan kekacauan dan menunda para pengejar, jadi ia sudah memperlakukan mereka yang menyusup ke puncak sebagai pion, tetapi ia sama sekali tidak merasa bersalah, lagi pula, mereka bukanlah manusia sungguhan. Ning Changjiu juga mengenali identitas mereka, para pelukis. Ini adalah lukisan-lukisan Zhang Qiyu, dan mereka pasti telah berusaha keras untuk menyusup ke keempat puncak. Seharusnya mereka muncul di akhir pertempuran hari ini. Sayangnya, kartu truf mereka kini telah menjadi pion yang terbuang. Sehebat apapun para pelukis ini, mereka tidak selevel Qi, dan tak bisa menimbulkan banyak masalah. Lu Jiajia tidak mengikuti Jing Yangxia untuk mengejar Siwu. Ia tak perlu bertindak apapun.
Pasukan dan zirah yang tersisa dapat dengan mudah ditangani oleh dua master puncak lainnya. Ia hanya perlu menjaga perdamaian di puncak dan mencegah kecelakaan lebih lanjut. Ia mendarat di samping Ning Changjiu, kata-katanya diwarnai penyesalan saat ia berkata, serangan pedang terakhir Paman Si seharusnya tidak sia-sia pada Sisi. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, tidak masalah siapa yang kubunuh. Lu Jiajia tidak keberatan. Matanya melirik sejenak antara dirinya dan Ning Xiaoling sebelum ia bertanya, apa yang terjadi di antara kalian berdua, kakak dan adik? Ning Changjiu hendak berbicara ketika Ning Xiaoling menjawab lebih dulu, Tuan. Ini rahasia antara aku dan kakakku. Ning Changjiu tersenyum dan mengangguk, ya, rahasia. Ning Xiaoling berkata, jadi, kakak, kau tidak boleh meninggalkanku. Xiaoling menyembunyikan rahasia. Ning Changjiu menepuk kepalanya dan berkata, seorang pahlawan bisa menjelajahi dunia tanpa pedang, tetapi tidak tanpa dompet. Ning Xiaoling mengayunkan tinjunya dengan bangga. Lu Jiajia memandangi penampilan Ning Xiaoling yang menawan, dan suasana hatinya yang berat hari itu akhirnya sedikit mereda. Ia tiba-tiba menatap Ning Changjiu dan berbisik, ikut aku. Ning Xiaoling, yang akhirnya menemukan kedamaian bersama saudaranya, mengeluh, Tuan mencuri seseorang lagi. Lu Jiajia pura-pura tidak mendengar, dan Ning Changjiu mengikutinya. Telinganya sedikit memerah, tahu ia berutang terlalu banyak pada Ning Changjiu, tetapi ia tak kuasa menahan amarah. Ia mengerucutkan bibir, ragu untuk melanjutkan. Ning Changjiu menduga sesuatu, tetapi tersenyum dalam diam. Lu Jiajia tiba-tiba berkata, kau tak perlu memanggilku Tuan lagi. Kita bisa berteman, setara. Ning Changjiu berpura-pura polos, berkata, Tuan, apa kau ingin aku pergi? Kata-katanya sedikit menggoda. Sesukamu, kata Lu Jiajia, tak tergoyahkan oleh rasa kasihannya yang pura-pura. Ning Changjiu berkata, Tuan, bagaimana bisa kau begitu kejam di siang hari? Lu Jiajia terpaksa berpura-pura tidak mendengar. Ning Changjiu tahu sekarang bukan saatnya untuk menggoda, jadi ia langsung ke intinya, berkata, ada sesuatu yang tersembunyi di bawah puncak tianku. Lu Jiajia meluruskan ekspresinya dan berkata, aku tahu. Ada artefak yang dibawa dari hutan belantara selatan, dan di dalamnya ada. Tidak, Ning Changjiu menyela, ada tulang ular yang tersembunyi di dalamnya, dan ada juga seseorang yang tersembunyi di dalamnya. Orang itu bilang tulang ular itu berasal dari basilis. Ada seseorang yang tersembunyi. Hati Lu Jiajia mencelos. Dia langsung bertanya, apakah kau melihat ini setelah turun dari puncak? Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Ning Changjiu berkata, orang di kaki puncak itu menghapus ingatanku. Aku baru mengingatnya hari ini. Menghapus ingatanku, bisik Lu Jiajia pelan. Nah, waktu kau, Xiaoling, dan aku di ruangan itu, kau bilang mantra penghapus ingatan itu mantra terlarang di puncak, kata Ning Changjiu. Ya, itu mantra yang sudah dilarang selama bertahun-tahun. Kenapa orang itu bisa melakukannya? Dia dari generasi mana? Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Kecurigaan kembali menyelimuti pikirannya, dan Lu Jiajia mengerutkan kening, bingung. Ning Changjiu terus berspekulasi, lampu jiwa surgawi mungkin ada di tangannya sekarang. Lu Jiajia sedikit lebih mengerti dan bertanya, dia ingin membangkitkan Basher. Ning Changjiu berkata, kurasa begitu. Lu Jiajia berkata, kalau begitu, ayo kita hentikan dia segera. Ning Changjiu berkata, tapi Jiu Ying juga sedang bangkit. Lu Jiajia bertanya, siapa yang lebih kuat, Jiu Ying atau Basher? Ning Changjiu menjawab tanpa ragu, Jiu Ying. Keduanya terdiam bersamaan, langkah mereka serempak. Kalau begitu kita harus. Kau mau kemana? Lu Jiajia berhenti sejenak. Ning Changjiu berkata, aku menang duel tadi. Aku akan mengambil barang-barangku dulu. Lu Jiajia menghampirinya dan berkata dengan dingin, apa kau berencana menyenangkan tunanganmu? Ning Changjiu tersenyum, aku hanya tidak ingin berutang apapun padanya. Apa utangmu padanya? Lu Jiajia bertanya-tanya. Ning Changjiu tidak menjawab pertanyaan itu. Tiba-tiba ia berkata, aku juga punya sesuatu untukmu. Lu Jiajia berkata, kau harus menyimpan Tian Hesi dan kotak Chonghuo. Yang satu akan meningkatkan kultivasimu, dan yang lainnya akan membantumu meningkatkan kualitas senjatamu. Keduanya harta karun langka. Lu Jiajia menariknya ke samping, suaranya terdengar seperti garis lurus saat ia berbicara, ada yang ingin kutanyakan padamu. Ada apa? Itu, hari itu di kota kekaisaran, apakah kau yang menyelamatkanku? Ning Changjiu mengerutkan kening. Waktu yang mana? Ya, berkali-kali. Lu Jiajia tanpa sadar mengingat pertama kali ia pingsan di halaman mereka. Ning Changjiu lah yang jelas-jelas telah berganti pakaian dan membalut lukanya, namun ia merasa kecil hati karena menyembunyikan hal ini darinya. Ning Changjiu menggelengkan kepala, menarik sebuah topeng putih dari dadanya, dan menyerahkannya kepadanya, ini untukmu. Lu Jiajia memandangi tepi topeng yang bergerigi itu dan berkata dengan dingin, ini milikku. Lu Jiajia telah memberikannya kepada mereka hari itu di kota kekaisaran, dan topeng itu bahkan telah membantu Ning Changjiu menangkis serangan fatal saat bertarung melawan siluman rubah. Ning Changjiu menyodorkannya ke pelukan Lu Jiajia. Lu Jiajia mengerutkan kening dan membalik topeng itu.
Ia melihat senyum berbentuk bulan sabit terukir di bibir putihnya, dan topeng putih dingin itu tampak melunak. Apakah kau menyukainya? Ning Changjiu tersenyum. Membosankan. Lu Jiajia segera membalik topeng itu kembali. Setelah badai dahsyat itu, momen ketenangan itu terasa berharga. Tak lama kemudian, Jing Yangxia kembali dengan pedangnya. Seorang saudara laki-laki dan perempuan dari puncak Xuanri dan puncak Huyang juga meredakan keresahan di puncak mereka masing-masing. Kekalahan Sekte Langit Ungu, dan tersegelnya kembali kitab suci pedang mandat surgawi, seharusnya menjadi akhir yang bahagia, tetapi wajah semua orang tetap terukir kesungguhan. Siapa kau? Pertanyaan pertama Sue Sung Sue ditujukan kepada Ning Changjiu. Di puncak tersembunyi puncak Tianku, keheningan yang mematikan menyelimuti. Air menetes di stalaktit, suaranya yang samar terasa begitu nyata di lingkungan sekitar. Sebuah pintu, bagaikan lukisan, muncul di dinding yang menghubungkan penjara dingin dan puncak tersembunyi. Seorang tahanan tua muncul, sambil berjalan sambil melepas penutup luarnya yang canggung. 10 langkah kemudian, ia muncul sebagai pria tampan berbaju ungu pucat. Namanya Si Yichi, salah satu dari 4 Taois Agung Sekte Langit Ungu, dan yang termuda. Ia tidak ahli dalam pertempuran, melainkan dalam teknik dan pengetahuan Kimendunjia, termasuk formasi, penyamaran, astronomi, dan kalender. Oleh karena itu, ia ditugaskan untuk menyusup ke lokasi ini sebagai pion terakhir dalam rencana untuk merebut kembali lentera jiwa surgawi. Menyelinap ke lembah sendirian adalah pilihan terakhir. Mereka tahu ada hal-hal yang sangat mengerikan tersembunyi di lembah itu, hal-hal yang bisa membuat kultivator manapun gila. Master Puncak Tianku sebelumnya segila itu. Ini adalah rahasia yang tidak diketahui banyak orang di puncak. Kata ke-11 menghela napas dalam-dalam dan berjalan menuju pusat puncak tersembunyi. Meskipun ia memiliki banyak keahlian, ia tidak yakin bisa lolos tanpa cedera. Namun, Sekte Tao telah merencanakan hari ini terlalu lama, dan ia tidak punya banyak pilihan lagi. Ketika ia mendekati pusat puncak tersembunyi, ia tiba-tiba berhenti. Siapa kau? Kata ke-11 menatap pria yang setengah terbaring di tanah di depannya, dengan curiga dan bermusuhan. Pria itu tampak berusia 30-an, dengan kulit kasar. Pakaiannya compang camping, dan rambutnya disisir ke belakang, hanya menyisakan seikat rambut yang menggantung di depan dahinya. Ia sedang memutar-mutar labu anggur di tangannya, dan sebuah pedang lebar diletakkan di depannya. Namaku Lu Yuanbai. Aku sudah lama menunggumu. Tidak, aku sudah menunggumu bertahun-tahun. Lu Yuanbai menyeringai. Ia menepuk-nepuk kotak pedang di tanah, seolah-olah akan mengakhiri kekhawatiran yang telah lama ia pendam, senyum lega tersungging di wajahnya. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.